belong yang tembus. Untuk pasir lebih bagusnya teman-teman ya, yang ada batu-batunya sangat lebih bagus. Ini pengalaman saya ya, ketimbang pasir halus atau kasar, mending ada batu-batu ya. Saya tanyakan kerikil lah, tapi kecil lah dari kerikil, karena kalau terlalu batu-batunya gede besar, nanti dia mengganjal di lubang-lubang itu. Yang 2020 ya, begitulah perjuangan. Ada pantau untuk kecepatannya juga boleh request ya. Ini ukuran 20-40 nah, dari berbagai motif. Ini juga ada 20-40 ini 20-40 ini terulang motif baru. Oke ya, sementara mengikat kawan kita. Oh, sudah tadi kayak yang satu. Saya kira belum yang satunya. Oke, dia lanjut masuk semen. Sudah masuk semen ya? Oh sudah. Nanti kita lanjutin. Setelah ini dia ngisi, mengikat. Nanti kita lihat prosesnya memberi bahan material. Oke. Salah ke bos. Cukup jams. Ini yang satu sudah penuh dulu, yang sedikit. Oh, dia tidak bercampur itu. Masih ada kuning-kuning. Bahaya. Hai teman-teman. Hah? Hai teman-teman. Tidak bercampur ini. Untuk menghindari pori-pori itu terlalu banyak yang perlu kita pelajari. Salah satu juga faktor itu kalau kita memberi oli teman-teman. Kalau terlalu banyak, terlalu basah olinya, kita berprasangka, berpraduga bahwa kalau banyak oli dia tidak akan lengket. Nah, itu pendapat yang sedikit keliru buat saya. Karena saya ini
dari pengalaman yang saya terapkan. Terlalu banyak oli juga ada yang tidak bisa kita terima dengan logika. Kalau terlalu banyak oli, itu oli dia belum ada, ya beginilah ceritanya, itu rumusnya belum ada yang bisa menyatukan oli sama semen. Dia mesti berpisah. Jadi di saat kita mencor, menuang, nah ini udah masuk. Airnya tadi berapa? 2 ya? 1,5. Hah? 1,5. 1,5 itu ya. Nah, itu pasirnya ini setiap ember ini, 1 ember nih. Tidak penuh, teman-teman. Ya. Itu untuk 2 cetakan. Itu dia beri semen 1. Ini ngasih 1,5. Nah, itu. Ini dibiarkan dulu teman-teman ya, biar dia larut sendiri sambil ini menunggu. Nah, lanjut tadi penjelasan tentang oli ya. Ini kalau kelebihan oli, kita naruhnya melumas, dia tertinggal di dalam. Jadi saat kita mengecor dia berpisah sendiri, dia bergumpal-gumpal. Itu sebenarnya penyebab satu pori-pori juga. Karena semen dan oli itu tidak bisa menyatu. Kalau untuk cetakan yang kami buat nih, dia tidak ada celah untuk keluar. Dia sangat rapat, ya nggak ada celah untuk keluar, jadi dia nggak bisa keluar. Dia tinggal di dalam. Itu sulit dipercaya dengan mata. Karena di saat kita longgarkan nanti ini, ya sudah ruang udara masuk, dia memecah olinya. Disitulah ada yang terjadi pori-pori. Karena oli itu dia menggumpal di dalam, dia menggumpal-gumpal di dalam, teman-teman. Pada saat kita buka cetakan, dia memecah. Jadi kita belum sempat lihat dengan mata dia memecah. Itu sering saya amati apa yang terjadi. Jadi begitulah untuk pori-pori. Jangan kita berpraduga bahwa terlalu banyak oli yang kita oles itu akan memudahkan kita, bahkan menimbulkan masalah. Pori-pori kecil-kecil yang banyak. Kedua juga air itu harus dijaga, jangan terlalu encer. Ini sambil nunggu teman-teman, sebentar lagi. Nah, tadi ini sudah dimasukkan air ya, airnya 1,5 itu. Pernya apa? 1,5 itu. Nah, terus ini semennya, air pasirnya tadi sini, nah, untuk 2. Nah ini dia semennya tadi itu 1,5 juga, 1/3/4 sebenarnya. Lebih semen itu kita tetap jaga agar kualitas semen itu mutu loster yang kita gunakan itu lebih bagus. Nah sama loster ini coba kasih kamera ke situ. Loster itu kasih kamera, loster yang saya kasih berdiri. Ini bisa diinjak ini. Ini nggak apa-apa, dia tidak akan patah karena kita butuh kualitas. Ini ada beberapa, ya, tidak masalah. Jadi tetap kita utamakan kualitas, apapun bentuknya pekerjaan kita. Jadi suaranya bisa didengar, bagaimana suaranya bunyinya. Oke. Jadi itu kualitas tetap kita utamakan. Bersemua di sini bisa kita berjalan malah di atasnya. Dan hampir pori-pori tidak ada karena itu pori-pori kendala setiap kita mencetak. Ya. Kita harus tetap utamakan pori-pori hilang. Jadi coba yang penting sebenarnya untuk memberi oli ini cetakan, yang penting basah, tidak perlu harus dia banjir-banjiran olinya. Nah di sana itu sulit kita percaya dengan mata karena tidak akan pernah kita temukan. Nah contohnya ini, kelebihan air juga berbahaya, kekurangan casting juga berbahaya, tetap akan pori-pori. Kebanyakan air encer, dia pori-porinya kecil-kecil. Kalau kurang air, pori-porinya besar-besar.
Nah kalau kelebihan air, kebanyakan oli itu banyak pori-pori halus kecil. Mungkin teman-teman bisa praktik sendiri, susah mau diceritain. Ini pada saat longgar gini, kalau oli banyak itu dia memecah teman-teman, dia memecah, jadi tetap terbentuk pori-porinya. Ini nggak ada pori-pori sama sekali, ya, karena dia ngolesnya juga tidak terlalu basah. Ini masih bisa ini teman-teman, basah begini masih bisa kita nyetak lagi, nggak perlu cuman kita bersihkan ini karena kami pakai alur, ya, jadi dia enak masangnya, cetakan tidak bergeser. Jadi kadang ini bisa 3 kali kita nyetak, ngecor, baru kita kasih oli. Kita nengok kondisinya, kalau memang udah kering kita ya kasih. Itu banyak memang hal yang menyebabkan pori-pori. Kalau masalah teman-teman kadang seminggu 2 minggu udah mulai retak-retak, itu masalahnya air sama casting, kebanyakan casting sama air. Karena logikanya di saat lobster mulai kering, mulai mengering, itu dia akan menyusut, air itu perginya air itulah dia mulai retak, ya. Jadi utamakan juga semen lah, daya kekuatannya semen. Kalau casting nggak punya kekuatan teman-teman, hanya dia bisa membekukan, bukan mengeringkan, tapi dia bisa membekukan, ya. Anggap kita beli waktu, jadi kita bisa mencetak beberapa puluh biji dalam per hari, ya. Kalau kita nggak pakai casting, nggak bisa beku dalam beberapa menit, teman-teman. Oke, makasih. Kalau casting yang saya gunakan ini, ya. Yang penting ada tulisan casting, ini yang penting, ya. Ini nih casting, ini yang paling penting. Elepan juga ada, tapi pasti ada tulisan castingnya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.